Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang antihipertensi yang merupakan salah satu obat yang paling banyak digunakan. Nah, kita masuk ke slide yang pertama, di mana hipertensi ini merupakan kondisi di mana tekanan darah itu sangat tinggi, di mana yang dikatakan normal itu adalah darah berada di bawah 120 mm Hg untuk tekanan darah sistoliknya, kemudian untuk tekanan darah diastoliknya itu di bawah 80 mm Hg. Kemudian di atas itu ada prehipertensi, kemudian stadium 1 dan stadium 2. Regulasi darah dimulai dari ventrikel memompakan darah yang mengandung oksigen ke seluruh bagian tubuh. Nah, kemudian akan terjadi pertukaran pada bagian kapiler, di mana darah yang mengandung oksigen yang berwarna merah ini akan bertukar dengan karbon dioksida yang akhirnya akan dimasukkan kembali atau dikembalikan kembali ke jantung, masuk melalui vena cava. Nah, darah yang melalui vena cava ini yang sudah masuk ke dalam serambi dan bilik ini akan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Nah, kemudian dari paru-paru, karena paru-paru mengandung banyak oksigen hasil respirasi, maka akan bertukar kembali karbon dioksida yang dibawa melalui darah dari right atrium tadi. Nah, ini akan bertukar dan akan kembali lagi ke left atrium. Nah, kemudian dari left atrium masuk ini akan dipompakan ke seluruh bagian tubuh. Begitu merupakan regulasi dari darah. Nah, kita masuk ke materi mengenai blood pressure-nya. Ini merupakan rumusan pemahaman ya, di mana yang dikatakan blood pressure itu merupakan perkalian antara cardiac output dikali dengan R. Nah, apa yang dimaksud dengan cardiac output? Cardiac output merupakan jumlah darah yang dipompakan dari atrium ventricle tadi. Nah, biasanya sekitar 60 cc, 80 sampai 60 cc normalnya. Nah, ini bisa mengalami peningkatan. Kemudian yang R, untuk yang R di sini, apa yang dimaksud dengan R? R merupakan tahanan perifer atau kuatnya gesekan antara darah dengan pembuluh darah. Nah, kalau kita lihat dari gambar sebelah kanan ini, ada yang dikatakan tekanan darah normal, di mana kalau kita lihat pada bagian darah yang masuk ke vessel ini jumlahnya itu normal, kemudian diameter dari vessel juga normal. Ini terhitung sebagai tekanan darah yang normal. Kemudian untuk yang di bawahnya, karena darah yang dipompakan terlalu banyak, walaupun vesselnya itu diameternya normal, maka akan terhitung sebagai tekanan darah yang tinggi. Nah, kemudian untuk yang gambar yang ketiga, di mana jumlah darah yang dipompakan ini normal, namun yang terjadi di sini adalah diameter dari vesselnya itu mengecil. Akibatnya R-nya juga terhitung sebagai tinggi dan akhirnya akan berdampak terhadap blood pressure-nya. Nah, ini yang harus dipahami ketika berbicara tentang blood pressure. Blood pressure tadi merupakan perkalian dari dua komponen ini, CO atau cardiac output atau jumlah darah yang dipompakan, kemudian dikali dengan R atau resisten atau kuatnya gesekan antara darah dengan pembuluh darah. Jadi ketika dua komponen ini CO dan R tinggi atau salah satunya meningkat, maka secara matematika BP atau blood pressure atau tekanan darah juga akan meningkat. Nah, kita masuk ke obat antihipertensi yang paling banyak digunakan, dan ini merupakan golongan-golongan yang atau
bagian dari antihipertensi ini. Yang pertama ada ACE inhibitor. Nah, kemudian ada angiotensin receptor blocker, kemudian ada alpha 1 reseptor blocker, beta blocker, diuretik, dan simpatetik blocker. Kita masuk ke masing-masing golongan obat ini. Untuk yang pertama ada ACE inhibitor, merupakan suatu enzim yang menghentikan proses pembentukan angiotensin 2. Nah, seperti gambar ini, pertama yang terbentuk adalah angiotensinogen yang dihasilkan oleh liver. Kemudian akan kontak dengan enzim yaitu renin yang dihasilkan oleh ginjal. Angiotensinogen ini akan berubah menjadi angiotensin 1. Nah, ketika tidak dihambat oleh obat antihipertensi, maka akan terjadi pembentukan angiotensin 2 dari angiotensin 1 yang diperantarai oleh ACE tadi, enzim ACE tadi. Ketika angiotensin 2 ini terbentuk, yang terjadi adalah ikatan dengan reseptornya pada sel target. Nah, ketika berikatan dengan sel target, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sympathetic activity akan meningkat. Peningkatan aktivitas saraf simpatis yang berdampak kepada heart rate, tekanan darah, kemudian detak jantung akan meningkat. Nah, kemudian vasokonstriksi, pembuluh darah juga akan mengalami vasokonstriksi atau pembuluh darah akan mengecil. Nah, kemudian dihasilkan aldosteron. Nah, ketika ketiga komponen ini terjadi, maka tekanan darah juga akan meningkat. Nah, dengan tidak dihambatnya pembentukan angiotensin 2 oleh misalnya dengan menggunakan obat, tanpa menggunakan obat, misalnya obat-obat di bawah ini, captopril, ramipril, lisinopril, dan enalapril, maka proses pembentukan angiotensin 2 ini akan terbentuk yang berdampak kepada hal ini, yaitu tekanan darah akan meningkat. Nah, masuk ke golongan yang kedua, angiotensin reseptor blocker, di mana golongan yang kedua ini sebenarnya hampir mirip mekanisme kerjanya dengan ACE inhibitor. Namun, untuk golongan yang kedua ini, pembentukan angiotensin ini tetap terjadi. Nah, yang tidak terjadi adalah apa? Angiotensin 2 ini tidak berikatan dengan reseptor targetnya. Nah, ketika menggunakan salah satu dari obat ini, misalnya candesartan, irbesartan, losartan, telmisartan, dan lain-lain dari golongan obat ini, maka ikatan dengan reseptor ini akan terhambat. Ikatan angiotensin 2 dengan reseptor akan terhambat. Nah, jika tidak terjadi ikatan, maka tidak akan terjadi proses yang di bawah ini. Namun, ketika terjadi ikatan antara angiotensin 2 dengan reseptor, yang terjadi adalah peningkatan sympathetic activity, vasokonstriksi, aldosteron juga akan meningkat, dan akhirnya akan berdampak kepada tekanan darah yang akan meningkat. Oleh sebab itu, harus dihentikan proses ikatan antara angiotensin 2 dengan reseptornya dengan menggunakan obat-obat ini. Oke, masuk ke golongan yang ketiga, alpha 1 reseptor blocker. Nah, untuk alpha 1 reseptor blocker ini lebih bekerja pada bagian vessel atau pembuluh darah. Nah, kita lihat di sini, ini ada yang disebut dengan adrenalin, kemudian alpha 1 reseptor blocker seperti ini. Saya gambarkan seperti ini untuk lebih memahami. Nah, ini merupakan pembuluh darah. Ketika adrenalin ini berikatan dengan alpha 1 reseptor, yang terjadi adalah vasokonstriksi. Jadi vasokonstriksi. Nah, ketika vasokonstriksi terjadi, berarti kembali ke rumusan yang awal, BP sama dengan CO dikali dengan R. Maka akan terjadi di sini R-nya akan meningkat karena diameter dari vesselnya ini mengecil, yang mengakibatkan gesekan darah dengan pembuluh darah akan meningkat, yang berdampak terhadap R-nya meningkat dan berujung kepada blood pressure-nya atau tekanan darah juga akan tinggi. Nah, kalau kita lihat dari sebelah kanan dari gambar ini, di mana dengan menggunakan alpha 1 reseptor blocker tidak akan terjadi ikatan antara adrenalin, noradrenalin dengan reseptornya.
Nah, ketika tidak terjadi ikatan ini, yang terjadi adalah apa? Vasodilatasi atau pembuluh darah akan melebar kembali. Ketika pembuluh darah ini melebar dengan menggunakan salah satu dari obat ini, misalnya doxazosine, terazosin, alfazosin, doxazosine. Nah, ini yang terjadi adalah apa? Pembuluh darah akan melebar kembali yang berdampak terhadap R-nya atau resisten perifer atau kuatnya gesekan darah dengan pembuluh darahnya akan kembali menurun. Ketika R-nya menurun kembali ke rumusan awal, blood pressure merupakan CO dikali dengan R. Ketika R menurun berarti tekanan darah juga akan menurun. Nah, kelebihan dari obat jenis ini adalah kemampuannya untuk menurunkan kolesterol, total kolesterol. Jadi ketika seseorang mengalami hipertensi, kemudian dia memiliki kolesterol yang tinggi, maka drug of choice-nya adalah golongan obat ini. Nah, oke, kita masuk ke golongan selanjutnya yaitu beta blocker. Nah, beta blocker itu bekerja pada dua bagian. Nah, yang pertama kalau kita lihat dari gambar ini, untuk lebih memahami maka akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada A atau NA, di sini merupakan adrenalin, noradrenalin. Nah, ketika ini noradrenalin dengan adrenalin ini akan berikatan dengan reseptor pada bagian pitchmaker ini. Pitchmaker merupakan picu jantung yang ada pada bagian jantung. Ada 4 pitchmaker, ada SA node atau sinoatrial node, atrioventricular node, Burkitt dan Purkinje fiber. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya perbesar gambarnya seperti ini, kira-kira seperti ini ya, saya ilustrasikan. Pitchmaker sel ini akan terpengaruh oleh adrenalin dengan noradrenalin. Ketika ini berikatan dengan reseptornya yang ada pada pitchmaker, yaitu berupa reseptor beta 1, maka yang terjadi adalah heart rate akan meningkat, tekanan detak jantung akan meningkat dan berdampak terhadap tekanan darah yang akan meningkat pula. Nah, dengan menggunakan obat beta blocker, maka yang dihambat adalah ikatan antara adrenalin dengan reseptor ini. Kemudian pada bagian beta blocker ini, beta blocker juga bekerja pada bagian smooth muscle yang ada di jantung, di mana ketika adrenalin dengan noradrenalin tadi berikatan dengan reseptor smooth muscle yang ada pada jantung, maka akan terjadi vasokonstriksi yang berdampak terhadap peningkatan heart rate dan akan berdampak terhadap tekanan darah. Nah, ketika menggunakan obat beta blocker berarti hal ini akan dihambat. Dihambat ikatan antara adrenalin dengan noradrenalin dengan reseptor beta 1 baik di pitchmaker ataupun di bagian smooth muscle yang ada di jantung. Contoh dari jenis obat ini adalah mesoprolol, atenolol, propanolol, dan pindolol. Nah, untuk beta blocker ini ada yang selektif pada beta 1, ada yang non-selektif. Berarti selain bekerja pada beta 1, dia juga akan bekerja pada sel beta yang lain seperti pada paru-paru beta 2, kemudian pada sel beta yang ada di pankreas. Sehingga obat ini juga akan mempengaruhi kinerja dari paru-paru, menekan kerja dari paru-paru, dan akan juga menekan kerja dari pankreas untuk menghasilkan insulin. Jadi harus memperhatikan betul-betul dari golongan obat ini ketika diberikan pada pasien dengan komplikasi penyakit tertentu. Kemudian selanjutnya ada calcium channel blocker. Nah, untuk calcium channel blocker ini ada tipe T dan ada tipe L. Nah, kita lihat untuk yang pertama adalah tipe T, di mana lebih bekerja pada bagian pitchmaker tadi, ya, pitchmaker yang ada di jantung. Nah, ketika kalsium masuk ke dalam sel pitchmaker yang ada di jantung, heart rate akan meningkat atau detak jantung akan meningkat, yang berdampak juga terhadap blood pressure atau CO akan meningkat. Nah, ini akan mengakibatkan tekanan darah yang tinggi. Dengan menggunakan obat calcium channel blocker terutama yang tipe T, maka kalsium ini akan dihambat untuk masuk ke pitchmaker yang ada di jantung, sehingga heart rate-nya akan menurun, CO-nya juga akan menurun, dan blood pressure-nya juga akan menurun.
Berarti dengan menggunakan obat jenis T ini akan terjadi penurunan tekanan darah dengan menurunkan cardiac output-nya. Nah, kemudian ada juga yang L-tip. L-tip ini merupakan jenis dari calcium channel blocker, di mana jenis ini akan lebih bekerja pada smooth muscle cell yang ada di jantung dan pada pembuluh darah. Nah, kalsium ini akan seperti yang pertama tadi, kalsium akan masuk ke dalam smooth muscle, ke dalam bagian pembuluh darah atau smooth muscle yang ada di jantung. Nah, ini akan mengalami kontraksi atau konstriksi atau mengalami pengecilan dari pembuluh darahnya, sehingga akan terganggu blood flow-nya dan akan meningkatkan heart rate-nya. Nah, dengan meningkat heart rate atau blood pressure juga akan meningkat dan akan berdampak terhadap tekanan darah yang tinggi. Nah, dengan adanya calcium channel blocker, maka masuknya kalsium akan dihalangi sehingga hal yang sebaliknya akan terjadi. Smooth muscle ini akan mengalami vasodilatasi dan yang akhirnya akan berdampak terhadap turunnya tekanan darah. Contoh dari jenis obat ini ada verapamil, diltiazem, amlodipine, dan nifedipine. Oke, kita masuk ke golongan anti hipertensi yang selanjutnya adalah diuretik. Diuretik lebih bekerja pada menurunkan volume cairan, karena kalau kita lihat dari volume darah itu 80% adalah mengandung air. Nah, jadi yang diharapkan adalah volume air yang dikurangi. Jadi dengan mengurangi volume air berarti cardiac output atau beban jantung juga akan menurun. Nah, kalau kita lihat dari jenis diuretik, ada yang diuretik peroksimal seperti mannitol, ini jarang digunakan sebagai obat. Nah, yang sering digunakan sebagai obat adalah golongan yang untuk loop of Henle, seperti pada contohnya itu adalah furosemide. Ini merupakan diuretik yang kuat. Kemudian ada thiazid dan ada spironolactone. Nah, mekanisme kerja dari obat ini seperti yang dijelaskan tadi, bahwa dengan mengurangi volume cairan dengan banyak berurin atau mengeluarkan urin, maka volume cairan akan berkurang sehingga volume darah yang tadi merupakan komponen darah itu adalah 80% adalah air, ini juga akan menurun jumlahnya. Nah, dengan penurunan jumlah ini maka beban jantung akan berkurang, heart rate-nya akan berkurang, dan akhirnya tekanan darah juga akan menurun atau normal kembali. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sympathetic blocker. Nah, ini lebih digunakan bekerja pada lebih umum digunakan pada kondisi tertentu. Nanti saya jelaskan kenapa obat jenis ini jarang digunakan, namun pada kondisi tertentu lebih baik digunakan jenis ini. Nah, dengan menggunakan sympathetic blocker, maka aktivitas simpatik ini akan menurun. Nah, kalau kita lihat normal seperti ini, seperti bagan yang di bawah ini, ketika aktivitas simpatetik meningkat, berarti tekanan darah juga akan meningkat dengan catatan bahwa heart rate atau detak jantung akan meningkat dan berdampak terhadap cardiac output-nya. Dengan meningkatnya cardiac output kembali ke rumusan awal, maka BP juga akan meningkat dan akhirnya tekanan darah ini akan tinggi. Nah, dengan menggunakan jenis obat ini yang terjadi adalah apa? Sympathetic activity-nya itu diturunkan dengan jalan terjadinya hambatan antara ikatan adrenalin dengan noradrenalin pada bagian reseptornya yang ada di jantung ini. Nah, kalau kita lihat sympathetic activity di sini, saraf simpatis itu menghasilkan adrenalin dan noradrenalin. Nah, dengan dihambatnya kerja dari simpatetik ini, maka tidak akan terjadi pelepasan dari adrenalin dan noradrenalin yang dikeluarkan melalui ujung sinap dari saraf simpatik ini. Nah, contoh dari jenis obat ini ada metyldopa, reserpin, dan clonidine. Umumnya ini merupakan drug of choice
ketika pasien dalam kondisi hipertensi dan dalam kondisi hamil. Namun ini harus tetap konsultasi, hasil dari konsultasi dengan dokter. Ketika kondisi pasien itu hipertensi dan di dalam kondisi hamil, maka ini merupakan salah satu drug of choice-nya. Oke. Nah, demikian untuk video anti hipertensi kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita dan untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan anti hipertensi dan golongan-golongan dari obat hipertensi ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.